Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridho matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. A'tini ma'aka abada. Di hadapan dan kehadapan di sisilah Thariqah Qadiana sama dia Mahad Suryalaya, wabil khusus Murabina Pamursyidina bihadad zaman Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ul Qaddas Sirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati, saya banggakan Al-Mukarramun wabil khusus Akil Talkin yang istiqomah membersamai MOS ini, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Fahim dan juga para wakil talkin yang nanti mungkin mengikuti secara asinkronus siaran tunda. Yang saya hormati, saya banggakan penggagas dan organizer Manaqib Online Dunia. Ada teh susi milik kita namanya Angelina, ini bersama si kecil sayang. Ada Umi Sahid, ini kelihatannya masih di jalan ya, Umi Sahid, atau di mana? Oh, lagi di mau manakiban juga, persiapan manakiban. Cuma nggak tahu kalau manakibannya pakai masker ya. Ya, oke. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga para petugas Hikmat Amaliyah yang baru saja bertugas dan juga yang selalu istiqomah dan menjaga keberlangsungan Manaqib Online sedunia ini. Selain ada Teh Susi, Umi Sahid juga hadir selalu, ini Bunda Wahyuni dari Inggris. Bu Kartini belum kelihatan ini. Ya, dan semuanya saja, ada Pak Sarip, ada Bu Ardiani, ada Pak Joko dan Ibu Wak Kusnadi, Alfian Ovi, ada Pak Rajiman, dan juga Bu Mulyatni ya, dan Pak Hesa Sioner nih, nggak tahu, Bu Kanti juga ya. Jadi, alhamdulillah. Semoga kita semua diberkahi dan diberikan kesehatan. Allah angkat semua penyakit yang ada di dalam diri kita dan diberikan yang terbaik untuk kita. Dan Allah kabulkan semua doa hajat kita, yang terkait urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin suara saya agak serak-serak parau, bukan serak-serak basah. Ini demi hikmat ya. Dalam kesempatan ini mungkin saya juga tidak terlalu lama. Saya akan coba apa ya, mungkin belajar berbuat ikhlas gitu ya, belajar amal ikhlas itu kalau temanya. Kenapa? Oh, ini Umi ada acara pernikahan, sorry ya. Oke, silakan Umi lanjut. Ikhlas itu kita perlu belajar. Kenapa kita perlu belajar ikhlas? Karena dulu nih saya sendiri
ini bukan orang lain saya. Rasanya kalau saya menyumbang, memberikan sodakoh untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan apa, ya apa saja, atau sodakoh untuk anak yatim, saya sampaikan kepada panitia, tolong tulis hamba Allah, jangan ditulis nama saya. Dengan maksud saya melakukan itu ikhlas gitu kan, karena Allah. Nah, kenapa kita perlu belajar ikhlas? Karena Nabi, jangan sampai ini kena sebagaimana sabda Nabi. Kata Nabi, layak balullahu minal amali. Allah tidak akan menerima amal seseorang. Ila makana kholisan lahu. Kecuali amal itu didasari ikhlas karenanya. Ya, jadi tadi itu tujuannya kita perlu belajar ikhlas itu agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar perbuatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang saya lakukan tadi, misalnya kalau nyumbang masjid tulis hamba Allah. Terus kemudian itu contohnya. Ya kalau kita apa namanya, ya adakan pengajian tapi tidak di-share, tidak dibagikan, tujuannya supaya tidak pamer gitu ya. Maksudnya itu adalah awal ikhlas. Tapi begitu saya baca dalam kitab Wadoi Surnya Pangesa Abah, Pangesa Abah mengartikan bahwa apa itu ikhlas? Kata Abah, ikhlas itu adalah perbuatanmu, berbuatlah engkau, dan dalam berbuat itu engkau tidak lagi mengharapkan saksi selain Allah. Nah, kalimat saksi selain Allah inilah yang kemudian menggugah kita. Saya berpikir kalau saya tadi nyumbang masjid, pembangunan masjid misalnya, dan kemudian meminta kepada panitia, tolong tulis hamba Allah, berarti ini masih ada saksi selain Allah. Panitia akan menerima itu. Dan akhirnya betul. Dan baru paham setelah saya dan kita bergabung di sini. Dalam salah satu jadi murid Pangesa Abah Aos. Sebagai Ikhwan Torikoh Qadianak sama dia Mahat Suryalaya Sirnaras. Jadi ternyata ibadah yang saya lakukan selama ini, sholat saya itu ya pamer, ria. Sholat saya juga adalah sum'ah. Jadi ternyata dalam ibadah lahiriah kita memang tidak bisa menghindari tentang ria dan sum'ah. Ria itu kan terlihat, sum'ah itu terdengar. Sholat kita kenapa sebut ria? Ya kan bagaimana apa namanya gerakan-gerakan kita kan terlihat orang lain. Kita jadi imam, sesama makmum dilihat orang lain. Bacaan qauliyah kita, bacaan takbir kita, qauliyah al-fatihah kita didengar orang lain. Jadi ya ria ya sum'ah. Bersahadat didengar orang lain. Kan katanya bersahadat itu harus di depan saksi. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sum'ah. Ini juga ria. Ada saksi selain Allah. Kita zakat, ya tadi kan zakat. Ada yang menerima. Ada yang menerima berarti itu ada saksi. Kita puasa. Lagi puasa, saya mampir ke tempat rumah misalnya Umi Sahid, ditawarin minum, saya bilang maaf, lagi saum. Ini kan menjadi ada saksi lain selain Allah. Atau kita bersama-sama orang-orang makan-makan kita enggak. Akhirnya juga kan kemudian ada diledekin, akhirnya terpaksa kita ngomong sedang puasa. Haji apalagi. Jadi ternyata semua amaliyah kita,
Amal dohir kita itu adalah riya dan sum'ah. Amal syariat kita itu riya dan sum'ah, terlihat dan terdengar oleh orang lain. Dan ini artinya ada saksi makhluk lain selain Allah. Nah, kalau begitu bagaimana berbuat yang ikhlas? Bagaimana supaya sholat kita ikhlas? Bagaimana misalnya bahwa kita syahadat kita ikhlas, kita sedekah kita ikhlas. Karena tadi kata Pangesa di dalam kitab bahwa ikhlas itu adalah perbuatan kita yang kita tidak memerlukan saksi selain Allah. Selain saksi. Ternyata perbuatan ikhlas itu adalah perbuatan yang kita dapatkan melalui talqin zikir, yaitu zikir hobi. Itulah perbuatan ikhlas. Dan ini nggak gampang. Kita sudah dapat, kita sudah punya. Harusnya selalu diingatkan, ini kan harus setiap saat, setiap detik. Supaya ikhlas. Ini perbuatan ini tidak ada yang saksi lain selain Allah. Yang tahu bahwa kita sedang berbuat ikhlas ini hanya kita dan Allah. Jadi jangankan istri, jangankan suami, jangankan tetangga. Malaikat saja tidak tahu. Sehingga terlepas dari catatan sebagai amal. Dan setan pun tidak akan bisa mampu menggoda. Karena itulah perbuatan ikhlas. Jadi alhamdulillah. Kita sudah dapatkan. Itulah ikhlas. Zikir hobi itulah perbuatan ikhlas. Yang harus terus didenyutkan sepanjang nadi kita berdenyut. Dimanapun, kapanpun. Itulah perbuatan ikhlas. Dan ternyata ini nggak gampang. Ya, saya kira Umi Sahid juga sudah nyoba. Teh Susi juga sudah. Coba. Dalam 24 jam sehari semalam. Ya di luar tidak tidur lah. Tidak temannya mati misalnya. Berapa misalnya kalau tidurnya 8. Kebanyakan tidur 8 jamnya. Tidurnya 5 jam saja misalnya. Ya 5 jam berarti ada 19 jam. Kira-kira berapa jam kita bisa ini? Koreksi. Ternyata nggak gampang. Itu ikhlas. Gampang. Dan itulah amal yang akan diterima. Yang kata Nabi bahwa perbuatan ini lebih baik sedikit, tapi maknanya apa? Kalau bicara pahala, pahalanya besar. Jadi ikhlaslah kamu dalam agamamu, kata Rasul, dengan amal yang sedikit pun akan mencukupi. Di amal banyak, tapi kalau tidak bareng itu tidak akan ikhlas. Nah lebih lanjut, Syekh Junaidi radhiyallahu an menyatakan bahwa ada tingkatan ikhlas. Ada 3 tingkatan perbuatan ikhlas. Perbuatan yang betul-betul memang hanya disaksikan mengharapkan saksi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada 3 tingkatan. Yang pertama ikhlasnya orang awam. Yang kedua ikhlasnya orang khawas, orang khusus. Dan yang ketiga ikhlasnya khawasul khawas. Khawasul khawas. Atau ikhlasnya orang yang khususnya khusus. Atau kalau dalam istilah Teh Susi, ikhlasnya VIP, VVIP. Nah, jadi ada ikhlas biasa, reguler gitu, kalau ada undangan kan gitu biasanya ya. Ada yang VIP, ada yang VVIP. Di mana bedanya? Ikhlas awam atau ikhlas biasa itu adalah orang itu berbuat sesuatu yang sering Pangesa Abah sebetulnya kejembaran rahmaniyah. Sebetulnya dalam kita belajar berthariqah di bawah bimbingan guru agung kita diharapkan menjadi punya dalam tataran makom ikhlas yang
Khawasul khas. Ikhlasnya VVIP, yaitu dengan apa namanya istilah munajat kita, ilahi anta maksudi. Jadi semuanya hanya demi Allah. Semuanya hanya karena Allah. Semuanya hanya ditujukan untuk Allah. Itu adalah ikhlas wasul khas. Sedangkan ikhlasnya orang awam berbuat ikhlas tapi masih ada pamrih, ingin dibayar. Ingin mendapatkan kebaikan dunia. Melakukan amalan dengan ikhlas, dengan khusyuk, tapi dengan harapan nanti bisa lulus ujian di PTN. Bisa dapat jualannya laku. Bisa disayang majikan misalnya. Bisa naik jabatan. Nah itu adalah ikhlasnya orang awam. Masih ada pamrih, ada harapan. Itu salah? Tidak. Itu juga tidak salah. Cuma makomnya masih makomnya. Sedangkan ikhlasnya orang khawas adalah ikhlasnya seseorang dalam berbuat amal yang semata-mata hanya ingin dilihat Allah, tapi masih berharap balasan juga. Cuma balasannya dirapel inginnya. Yaitu balasan yang dirapel itu nanti ingin mendapatkan sorga, ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Salah? Tidak. Cuma ini makomnya masih. Nah, terkait ini saya sering ilustrasikan ibarat ada orang bekerja. Orang bekerja ini kan ada macam-macam. Bekerja ada yang ingin dibayar harian. Hari ini kerja, sore gajian kan gitu. Ingin dibayar hari ini juga tunai. Nah, orang yang sudah bekerja dan hari ini sudah minta bayaran, apakah nanti di akhir bulan bisa minta nagih bayaran? Tidak. Karena sudah dibayar sekarang. Gitu, Teh Susi ya. Itu yang harian. Demikian pun kita, ya mesti logikanya, kalau kita berbuat suatu amal, pun ikhlas, tapi kita sudah mendapatkan imbalannya hari ini dengan berupa naik jabatan, berupa dagangan laku, berupa usaha lancar, ya ini udah dibalas, kan tidak usah nagih lagi nanti. Lalu yang kedua, ada orang yang bekerja tapi nggak mau dibayar harian. Dia mau kumpulkan Susi misalnya. Itu nanti bulanan. Nah kalau yang si A ini kan tadi hari sama si A dan si B. Si A bayarnya harian, si B berharap bayar bulanan. Maka si A hari ini kerja nanti dapat bayaran, si B enggak. Begitu akhir bulan, si B ini panen, dapat bayaran, si A nggak bisa mendapatkan. Nah itu kan faedahnya dari ikhlasnya yang orang-orang khas. Yang si C lain lagi, yang khawasul khawas. Dia itu bekerja, ditanya sama Teh Susi, misalnya katakanlah, atau bekerja, sering saya suka distraksikan, misalnya. Punten ini kalau saya jadi kebetulan Teh Umi janda, saya menyebut janda gitu saja. Ya, orang bekerja, seorang janda yang cantik gitu misalnya gitu. Si A tadi ditanya, kamu bagaimana bayarannya? Saya minta hadiah saja. Ya sudah, kasih hadiah. Setelah itu kan udah lepas. Si wanita janda jahe itu kan juga tidak memikirkan lagi, udah dibayar. Si B ingin dibayar bulanan. Ya setelah akhir bulan ya sudah dibayar selesai. Yang repotnya si C. Si C itu ditanya, kamu gimana mau bayarannya? Terserah ibu saja, terserah apa namanya kalau panggilan wanita ini misalnya, ya bukan teteh sih, apa namanya, jeng, misalnya terserah jeng saja, misalnya terserah jeng Susi saja, terserah jeng Umi saja, pokoknya saya sih ingin bekerja, yang penting jeng Susi puas, yang penting jeng Umi Sahid puas gitu misalnya. Ini kan jadi bingung sih.
si majikan karena dia niatnya yang penting ingin memuaskan si majikan, memuaskan orang yang punya kerja. Sama, ini kalau yang punya majikan kita siapa? Allah. Maka kita katakan ilahi anta maksudi, hanya Allah yang kita. Dan kita bekerja niatnya adalah warido kamatlubi, hanya ingin keriduannya Allah, hanya ingin keriduannya Umi Sahid, hanya ingin keriduannya misalnya Neng Angelina misalnya, misal gitu. Dan kemudian dilihat karena ini orang ini betul-betul hanya demi kepuasan yang punya kerja, akhirnya ditanyalah si kerja itu, Mang, misalnya, Mamang masih perjaka nggak? Udah keluarga belum? Belum jeng gitu. Oh gitu, kenapa? Ya belum ada jodoh. Nah, akhirnya kan bagaimana kalau kebetulan saya juga lajang gitu, kata Jahit tadi. Gimana kalau kita nikah? Mangga gitu-gitu misalnya. Nah akhirnya kan jadinya malah ini dapat. Dan sama dengan kan kita dapat Allah gitu. Kalau dapat Allah dapat cuannya. Jadi tidak bayarannya dapat yang punyanya gitu kan. Ilahi anta maksudi karena kita maksudnya ke sana. Itu ilustrasi saja. Ilustrasi dari 3 jenis ikhlas, ikhlas awam, ikhlas khawas, dan ikhlas khawasul khas. Ikhlasnya biasa, ikhlas yang VIP, dan ikhlas yang VVIP. Jadi alhamdulillah. Dan kita diajarkan tiga-tiganya boleh karena sesuai makomnya. Maka saya panggil Abah, kan kita setelah sholat dimanta silakan bagi yang masih memerlukan, kata Abah sebenarnya bagi yang memerlukan, untuk tambah baca 38 kali Allahul latifu bi ibadihi yarjuku mayasya wa huwa qabil ajiz. 38 kali. Allah yang maha lembut, Allah yang berikan rezeki kepada yang dikehendakinya. Kita apa wajib baca? Tidak sebetulnya. Kalau kita dia merasa cukup Allah silahkan. Tapi kalau kita melakukan itu kan mengikut pangersa Abah, boleh. Tapi kalau ada yang meniatkan itu supaya rezekinya lancar, tidak salah. Cuma itu udah dibayar di depan. Jadi jangan harap berbayar nanti di akhirnya. Udah diambil gitu tes suci. Kan nggak mungkin tes suci nggak bayar 2 kali kan gitu. Hanya di depan. Kalau udah dibayar ya udah kan gitu. Demikian. Nah itu saya kira itu jadi ternyata kita perlu berbuat ikhlas dan pangersa Abah sebetulnya di awal, sejak awal kita diajari untuk masuk belajar ikhlas supaya terus setiap saat. Nah ini perbuatan ikhlas, ini perbuatannya tidak memerlukan saksi orang lain, jangankan makhluk yang basyariah seperti kita, setan saja tidak mengetahuinya dan tidak bisa merusaknya, malaikat pun juga tidak mengetahuinya dan dia tidak sempat mencatat amalan ini. Itu karena ikhlas. Dan juga diajarkan supaya kita bisa mencapai ikhlas yang qawasul qawas. Ikhlasnya orang yang khusus dari khusus, yaitu dengan najat ilahi anta maksudi waridoka matubi. Saya kira itu semoga bermanfaat dan dengan romah Baos, semoga kita semua dibisakan untuk mampu mengamalkan, melestarikan, dan mengamankan ajaran Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya di bawah bimbingan Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud Qaddas Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.